Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan dengan menghaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, untuk kali ini, sebelumnya ini merupakan pertemuan pertama kali kita di kelas 11 ya. Yang mana mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan mapel agama yang diajarkan oleh siapa, anak-anak? Siapa? Oke, Pak Lugra ya? Apa Bu Yeni? Oh, Pak Lugra ya. Oke, untuk yang sekarang perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ida Ayu Putulaksmi, Sarjana Pendidikan Hindu. Ya. Adapun mapel yang akan Ibu ajarkan di sini adalah tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Ya. Yang mana Ibu juga selain mengajar di SMK Ratnawarta ini, Ibu juga mengajar di SMP Negeri 1 Payangan sebagai guru agama Hindu dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan di sini Ibu juga mengajar agama Hindu dari tahun 2013 sampai sekarang juga. Untuk alamat, Ibu berasal dari Banjarlebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Ya. Oke, cukup sekian perkenalan dari Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Dah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kalian udah belajar tentang apa saja ya? Tentang yoga. Apa yang kalian ketahui tentang yoga? Apa yang kalian ketahui tentang yoga? Ada yang mau memperlihatkan mungkin? Biar enggak ngomong, coba diperlihatkan bukunya. Tulisan kalian mungkin. Bisa dibaca. Bisa Ibu bacanya loh. Nggak bisa dibaca. Oke. Bu, mana Pak ya? Ini mana? Gimana caranya mencet nih untuk slide berikutnya? Oh, ini dia. Slide berikutnya yang mana, Pak? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian yoga itu sendiri. Ya. Yang mana secara etimologi kata yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Yang mana kata yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj, yang artinya adalah apa? Ya, menghubungkan. Oke, menghubungkan. Siapa sih yang dihubungkan di sini? Apa sih yang dihubungkan gitu loh? Katanya yoga itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata yuj yang artinya menghubungkan. Di sini yang dimaksud menghubungkan itu menghubungkan antara siapa dan siapa gitu kira-kira.
Karena kalian kan udah pernah belajar sebelumnya kan? Kok suara mereka nggak bisa saya dengar ya? Oh gitu. Oke, di sini mungkin yang dihubungkan adalah jiwa kita dengan tujuan yang kita inginkan, ya sasaran yang kita inginkan. Oke, di sini juga yoga dapat diartikan sebagai pengendalian gerak pikiran, ya pengendalian gerak pikiran. Bagaimana kita berusaha mengendalikan gerak-gerakan pikiran tersebut ke arah yang lebih positif, ke arah yang sesuai dengan agama kita gitu ya, biar pikiran itu tidak liar. Seperti mungkin contohnya kalau kita para wanita yang hobinya itu shopping-shopping di musim corona seperti ini, bagaimana sih cara kita mengendalikan biar lebih gimana ya, meminimalisir pengeluaran yang tidak begitu diperlukan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yoga juga dapat diartikan adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan semedi. Yang mana semedi itu adalah ketika kita sudah mampu berkomunikasi dengan Tuhan gitu ya. Artinya kita sudah mampu mendengarkan sabda-sabda suci dari Tuhan tersebut. Itu yang disebut dengan semadi. Mungkin sebelumnya udah dijelaskan juga ya sama Pak siapa? Pak Lugra ya, Nak? Ya. Oke. Sekian yang dapat Ibu jelaskan tentang pengertian yoga. Bisa kira-kira dipahami? Bisa ya? Bisa kita lanjutkan? Oke. Untuk yang sekarang kita akan berbicara mengenai jenis-jenis yoga. Ya, jenis-jenis yoga yang baik untuk dilakukan. Itu juga terdapat di dalam buku paket kalian. Ya, silakan buka buku paketnya. Halaman berapa ya? Halaman 12. Ya, silakan bisa dibuka buku paket kalian halaman 12. Di sana juga disebutkan jenis-jenis yoga yang baik untuk kita lakukan. Ada apa saja sih? Oke, yang pertama ada yang disebut dengan Hatha Yoga atau asana, atau bisa juga disebut dengan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik asana. Yang mana ajaran Hatha Yoga ini menggunakan disiplin jasmani sebagai alat untuk membangunkan kemampuan rohani seseorang. Menggunakan disiplin jasmani sebagai alat membangunkan kemampuan rohani seseorang. Itu yang disebut dengan Hatha Yoga. Yang kedua ada yang disebut dengan mantra yoga, yaitu yang namanya mantra berarti mengucapkan kalimat-kalimat suci ya anak-anak. Mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Mantra yoga adalah mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Berarti pada saat kita melaksanakan puja trisanya, melakukan japa gayatri mantra, dan juga melakukan kidung, mengucapkan kidung-kidung suci itu bisa juga disebut dengan mantra yoga ya, cara menghubungkan diri kepada Tuhan dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat suci. Ya. Makanya sebaiknya bagi kita para wanita ketika kita menstruasi pantang atau dilarang mengucapkan kalimat-kalimat suci Tuhan tersebut. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang selanjutnya ketiga ada yang disebut dengan Laya Yoga atau Kundalini Yoga. Yang disebut dengan Laya Yoga atau Kundalini Yoga adalah membangkitkan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan
dan latihan-latihan mental secara jasmani. Membangkitkan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental secara jasmani. Ini mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ilmu rohaninya sudah tinggi. Kalau Ibu mah belum bisa ya, jujur aja ya. Oke, yang selanjutnya ada yang disebut dengan Bhakti Yoga. Memfokuskan diri untuk menuju hati, atau bisa disebut juga di sini cara menghubungkan diri kepada Tuhan dengan cara berbakti. Seperti apa sih yang disebut dengan berbakti? Berbakti itu ada banyak ya, bukan hanya saja dengan melakukan kramaning panca sembah, dengan cara kita menghormati orang tua, dengan selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agama, itu juga bisa disebut dengan Bhakti Yoga. Yang selanjutnya, ada yang disebut dengan apa? Halo, ada yang disebut dengan apa? Raja Yoga. Ya, Raja Yoga. Raja Yoga adalah gerakan yoga yang cenderung untuk menghubungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan. Gerakan yoga yang cenderung menghubungkan antara kepandaian dan juga kebijaksanaan. Karena terkadang seringkali kita jumpain orang yang pandai belum tentu bijaksana. Iya enggak? Benar enggak? Iya. Sekarang kita itu pamannya kita bisa dikatakan pandai, tetapi harus diimbangi juga dengan kebijaksanaan. Yang seperti apa sih yang disebut dengan bijaksana? Mungkin apa ya? Yang seperti apa bisa disebut dengan bijaksana? Bijaksana. Oh, dia orangnya bijaksana sekali gitu. Yang mana disebut dengan bijaksana? Oke, mungkin di sini ini kelas apa ya? Siapa dia pintar? Oke, bijaksana mungkin di sini berusaha memahami situasi dan kondisi orang lain. Ya, berusaha memahami dan mengerti kondisi orang lain. Ya, karena kadang-kadang kita hidup hanya bisa berkomentar tentang hidup orang tanpa merasakan apa yang mereka rasakan. Di sini kita berusaha memahami orang lain. Itu mungkin bisa disebut dengan sifat yang bijaksana. Ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir ada yang disebut dengan apa? Karma Yoga. Karma Yoga artinya adalah Bayu Purnama. Ya, Karma Yoga di sini dapat diartikan adalah mempercayai adanya reinkarnasi dan hukum karma pala. Ya, Karma Yoga adalah mempercayai adanya reinkarnasi dan hukum karma pala. Yang mana namanya reinkarnasi? Ya, adanya kelahiran berulang-ulang atau adanya kelahiran kembali. Apa yang menyebabkan kita itu terlahir berulang-ulang atau lahir berkali-kali? Ya, reinkarnasi itu terjadi ya karena karma itu sendiri. Ya, tujuan kita lahir itu karena untuk menebus semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat pada kehidupan kita terdahulu. Ya, makanya agama Hindu
percaya dengan yang disebut dengan apa? 5 keyakinan bagi umat Hindu. Disebut dengan 5. Oke, pintar sekali ya, Dewo Ayu Purnama. Ya, Dewo Ayu Purnama yang selalu menyimak dan gimana ya merespon apa yang Ibu jelaskan. Ya, yang disebut dengan Pancasrada itu adalah 5 keyakinan bagi umat Hindu. Ya, kalau kita tidak meyakini kelima itu, berarti kita tidak bisa dikatakan seorang yang beragama Hindu. Apa saja di antaranya? Pancasrada itu terdiri dari, pertama, ada yang disebut dengan, ayo, 5 keyakinan bagi umat Hindu. Apa saja yang umat Hindu itu yakini? Ayo, yakin dengan apa saja? Yakin dengan adanya Tuhan atau Widisrada, yaitu yakin dan percaya akan adanya ide Sang Yang Widiwasa sebagai penguasa seluruh alam semesta. Ya, Widisrada, yakin dan percaya akan adanya Sang Yang Widi. Yang kedua, ada apa lagi? Atma. Ya, Atma Srada, yaitu yakin dan percaya akan adanya Atman. Atman yang menghidupi semua makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja yang memiliki Atman. Ya, tumbuh-tumbuhan dia juga memiliki Atman, makanya dia bisa berlangsung hidup. Hanya bedanya kalau manusia dia memiliki yang disebut dengan Tri Pramana, yang terdiri dari apa saja Tri Pramana? Nah, ayo. Tri Pramana. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang memiliki disebut dengan Tri Pramana. Ya, Dewayu? Sabda. Oke, sabda, ada sabda, bayu, dan idap. Sabda, apa itu sabda? Tuhan itu bersabda, bla 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 bla. Apa yang dimiliki manusia, kelebihan yang dimiliki manusia berupa sabda? Sabda, apa? Apa sabda? Apa sabda? Sabda adalah kekuatan untuk bisa bersuara. Yang mana namanya suara? Ini kan ada aneh suara. Ya, seperti yang Ibu kemel-kemel sekarang ini. Ya, itu namanya suara. Biar nanti kalian bisa bilang I love you pacar ke pacar-pacarnya. Benar nggak? Oke, itu disebut dengan sabda. Yang kedua ada yang disebut dengan bayu. Apa itu bayu? Apa itu bayu? Bayu itu adalah kekuatan untuk tumbuh. Ya, biar kita bisa jalan-jalan, shopping-shopping, itu memerlukan kekuatan ya. Kalau kita udah sakit, terbaring lemas, berarti kita tidak mempunyai kekuatan untuk jalan-jalan. Benar nggak? Oke. Yang ketiga ada yang disebut dengan idep. Apa itu idep? Iya, pikiran. Apa gunanya pikiran? Nah, apa gunanya pikiran? Ya, untuk dapat berpikir. Ya, yang mana pikiran itu merupakan raja dari semua indria. Yang sifatnya itu menurut Ibu terlalu liar. Yang perlu dikendalikan oleh hati nurani. Lebih jahat mana? Yang di sini apa yang di sini? Yang di sini apa yang di sini? Ini apa namanya yang dikelola di sini? Pikiran. Ya, yang di sini apa namanya? Kata hati. Lebih jahat mana? Pikiran atau kata hati? Pikiran. Iya, benar sekali. Kata hati itu tidak pernah bohong. Mungkin kaliannya suka sama si B, tapi pikirannya bilangnya suka sama si A karena dia lebih ganteng. Ya enggak?
Oke, itu dia yang dimiliki oleh manusia ya. Ada yang disebut dengan tri pramana yang terdiri dari sabda, bayu, dan idap. Sabda adalah kekuatan untuk berbicara atau mengeluarkan suara, sedangkan bayu adalah kekuatan untuk tumbuh, dan idap adalah pikiran. Hanya manusia yang memiliki pikiran. Maka dari itu manusia disebut dengan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena dia memiliki kelebihan berupa pikiran. Ya, berupa pikiran atau ide. Oke, yang dimiliki manusia disebut dengan tri pramana, sedangkan yang dimiliki oleh binatang disebut dengan dwi pramana yang terdiri dari apa saja yang dia miliki? Iya, dia hanya bisa berbicara ngomong pamannya kalau udah lapar guit gitu ya. Babinya ya. Padahal babinya sekarang udah mahal dan langka lagi. Sama halnya dengan sapi, mungkin dia mbak udah pengen kasih makan ya. Terus dia mempunyai kekuatan untuk bersuara. Yang lagi satu, bayu mempunyai kekuatan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Ya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan memiliki yang disebut dengan eke pramana. Dia hanya memiliki satu saja, yaitu apa? Dewa Ayu tadi bilang sabda ya. Tumbuh-tumbuhan bisa bicara. Nanti Dewa Ayu yang pertama lari. Jangan dipotong saya masih pengen hidup gitu. Nanti tumbuh-tumbuhannya kabar semua manusia. Tak jadi motong dia. Ya, tumbuh-tumbuhan hanya memiliki yang disebut dengan bayu, kekuatan untuk tumbuh saja. Ya, oke, itu dia kelebihan yang dimiliki oleh manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis yoga sanas dan manfaatnya. Itu juga udah ada di buku paket kalian halaman berapa ada Wahyu? Udah ketemu? Ya, halaman 19. Kita akan membahas tentang beberapa bentuk dan manfaat dari ajaran yoga sanas. Ya, beberapa bentuk dan manfaat dari ajaran yoga sanas. Yang pertama ada yang disebut dengan Padmasana. Apa itu Padmasana? Oke, Padmasana di sini adalah kedua kaki diluruskan ke depan. Mungkin langsung praktek di rumah bisa nggak ya? Ayo, yang mana namanya gerakan Padmasana? Sekalian mungkin kalian bisa sambil praktek Padmasana. Katanya di sini kaki diluruskan ke depan. Lalu ditempatkan kaki kanan di atas paha kiri. Kemudian kaki kiri di atas paha kanan. Kedua tangan ditempatkan di lutut. Nah, seperti apa kira-kira contoh gerakannya atau sikapnya itu seperti apa kira-kira posenya? Kedua kaki diluruskan katanya dulu. Setelah itu tempatkan kaki kanan. Kayak orang bersila nih, kayak orang bersila. Nah. Tempatkan kaki kanan di atas paha kiri. Kayaknya yang punya tubuh kayak ibu agak semok susah deh. Benar nggak? Yang badannya agak gede kayaknya susah melakukan ini. Ya, di sini kita posisinya kayak orang duduk bersila pas sembahyang nike. Pernah nggak melihat orang-orang meditasi atau mungkin berdoa yang duduknya itu kayaknya tegak sekali? Ya, kedua tangan boleh ditempatkan di lutut. Nah, persis seperti para sikap seorang laki-laki ketika akan bersembahyang. Ya, yang mana manfaat dari yoga ini adalah dapat menopang tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Dapat menopang tubuh dalam jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tubuh mulai dapat dikendalikan oleh pikiran. Kira-kira seperti apa ya contohnya dari pose ini? Kebayang nggak? Perlu Ibu tampilkan contohnya?
Perlu. Oke, contoh dari sikap ini dia. Oh, yang bulat itu dia. Ya, oh itu yang bulat. Coba dipraktekkan dulu. Coba dipraktekkan. Di sini katanya kedua kaki diluruskan. Caranya, kedua kaki diluruskan ke depan. Lalu tempelkan pada kaki kanan. Di atas paha kiri. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Enggak. Karena kita nggak pernah latihan, jarang kita latihan. Ya karena kita jarang melakukannya, makanya agak susah. Di sini diperlukan kelenturan, ya kelenturan dari badan kita untuk bisa melakukan sikap seperti itu. Kalau udah terbiasa pasti bisa. Ini masih sikap yang sederhana loh. Nanti akan ada sikap-sikap yang lebih rumit lagi. Jauh lebih rumit, bahkan kita bisa berdiri di atas kedua tangan kita, di atas satu tangan untuk nanti selanjutnya ya. Ini masih sikap yang sangat sederhana. Ini disebut dengan padasana, biasanya dilakukan orang-orang untuk melakukan semedi atau bersembahyang atau berdoa. Bahkan kita mungkin pada saat sembahyang bukannya mesimpuh ya, tapi mesile. Benar nggak? Salah. Ya. Oke, yang selanjutnya ada apa lagi? Jenis-jenis yogasana yang selanjutnya. Siddhasana. Ya, siddhasana. Siddhasana ini adalah cara melakukannya. Letakkan salah satu tumit di pantat. Udah nggak kebayang. Tumit katanya diletakkan di pantat dan tumit yang lain di pangkal kemaluan. Tumitnya, salah satu tumit diletakkan di pantat dan tumit yang lain di pangkal kemaluan. Kedua kaki diletakkan begitu rupa, sehingga kedua ugal-ugal mengenai satu dengan yang lainnya. Adapun manfaat dari yoga ini adalah memberikan efek ketenangan. Manfaat dari yoga ini adalah memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan syaraf. Memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf dan mengendalikan fungsi seksual. Mengendalikan fungsi seksual. Kira-kira ada yang tahu nggak? Gerakannya atau posenya seperti apa? Nggak ada, ya. Hampir sama dengan yang tadi. Mirip nggak ya? Iya, hampir sama dengan yang tadi ya. Ini yang disebut dengan siddhasana. Cepat sekali. Oke, yang selanjutnya ada yang disebut dengan swastikasana. Kedua kaki diluruskan ke depan, kemudian lipat kaki dan taruh dekat otot paha kanan. Bengkokkan kaki kanan dan dorong telapak kaki dalam ruang antar paha dengan otot dan betis. Yang mana manfaatnya adalah menghilangkan rematik, menghilangkan penyakit empedu, lendir dalam keadaan sehat dan membersihkan serta menguatkan urat-urat kaki dan paha. Contohnya, mirip. Ya, mirip, ketiganya nih mirip. Ini contoh gerakan dari siddhasana. Yang selanjutnya, kita kebut dikit ya. Sarvangasana, yaitu berbaring dengan punggung di atas selimut. Angkat kedua kaki perlahan, kemudian angkat tubuh bagian atas, pinggang, paha, dan kaki lurus ke depan, yang bermanfaat untuk memelihara kelenjar tiroid. Contohnya, lebih parah lagi. Bisa? Ibu akan sedikit kebut aja ya nak ya, karena waktunya gini. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan halasana. Untuk penjelasannya, Niki semua udah ada di buku ya. Halasana adalah posisi tubuh rebahan dengan telapak tangan terlungkup di samping badan, kedua kaki rapat lalu diangkat ke atas dengan posisi lurus, yang mana manfaatnya ini adalah menguatkan urat dan otot tulang belakang
dan sumsum urat-urat di sisi kanan kiri tulang punggung, seperti contoh. Wow, lebih lentur lagi. Makanya yang ketiga nih sebenarnya fotonya sangat sederhana aja udah susah untuk kita lakukan, apalagi yang seperti ini. Ya, 180 derajat loh. Bisa? Enggak. Enggak bisa. Nanti lebih parah lagi. Ayo, yang selanjutnya. Matsasana. Rebahkan diri di atas punggung dengan kepala diletakkan pada kedua tangan yang disalipkan. Manfaatnya adalah membasmi bermacam penyakit seperti asma, paru-paru, dan bornikitis. Apa itu bornikitis? Ini dia. Nanti kalau memang kalian pengen lebih detail lagi, mungkin bisa dicari di Google ya. Yang selanjutnya, Paschimottanasana. Paschimottanasana. Yang mana pose ini dapat dilakukan dengan cara duduk di lantai dengan kaki menjulur lurus. Pegang jari kaki dengan tangan, tubuh dibengkokkan ke depan. Manfaatnya adalah membuang nafas, berjalan di Brahma Nadi atau sumsum, dan menyalakan api pencernaan, serta untuk mengurangi lemak di perut. Ayo, bagi kita yang berbadan besar, coba kita praktekkan ini ya. Benar nggak? Tapi contoh gerakannya seperti apa ya? Wow, bisa nggak? Bisa kalau udah sering dilatih ya. Mayurasana, ini lumayan susah, seperti burung merak. Coba bayangkan dulu burung meraknya itu yang seperti apa. Nanti posenya seperti itu juga yang harus kita lakukan. Berlutut di atas lantai, jongkok di atas jari kaki. Angkat tumit ke atas dengan kedua tangan berdekatan, dengan telapak tangan di atas lantai. Ibu jari kedua tangan harus mengenai lantai dan harus berhadapan dengan kaki. Manfaatnya adalah menguatkan pencernaan, membetulkan salah pencernaan dan salah perut seperti perut kembung, juga murung hati. Nah, yang suka murung, mungkin habis diputusin sama pacarnya. Dan limpa yang bekerja lemah akan baik kembali. Contoh gerakannya seperti apa? Ada yang tahu burung merak nggak? Tahu. Gimana ya kira-kira pose yang harus kita lakukan untuk mengurangi rasa sedih yang ada di dalam hati? Ayo, ini kayak orang terbang. Wow, bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa, coba deh Wahyu. Kayak burung terbang dia. Oke, ini yang disebut Paschimottanasana, yang nanti berfungsi untuk menghilangkan murung hati. Yang lagi patah hati mungkin bisa melakukan hal ini. Ada Matsyendraharsana. Lumayan panjang penjelasannya. Letakkan tumit kiri di dekat lubang pantat dan di bawah kemaluan. Mengenai tempat di antara lubang pantat dan kemaluan. Oke, nanti penjelasannya bisa kalian baca di buku aja ya, yang mana manfaatnya adalah memperbaiki alat pencernaan, menambah nafsu makan, kundalini akan dibangunkan juga, dan membuat candra nadi mengalir tetap. Contohnya, contoh gerakannya adalah, nah ini dia. Gapai melalui titik nada ya. Kelihatannya sederhana. Ini lengkap beserta dengan keterangannya. Nah ini posisi kepala seperti ini, apa sih fungsinya? Untuk menggapai melalui titik dada dan puncak kepala. Sedangkan ini putar kepala di sekitar forosnya. Tangan diluruskan seperti ini, apa fungsinya? Panjangkan lari ke atas ya, seperti ini. Manfaatkan putaran dengan sedikit tekanan siku terhadap lutut. Kelihatannya sangat sederhana sekali, tapi ketika kita mau mencobanya lumayan ribet. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba dipraktekkan.
Dah. Lebih? 35. Oke. Kita kembali dulu. Oke, baru sampai nomor berapa ya Ibu? Jelaskan ini. Fasimos. Besok untuk lain waktu kita lanjutkan lagi ya, berhubung juga waktunya udah habis. Di sini ada 22 jenis gerakan yogasanas ya. Ibu hanya sempat menjelaskan sampai nomor 9 saja. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman Ibu di kemudian hari, mungkin lagi 2 minggu ya. Untuk kali ini kita akhiri dulu pertemuan ini dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.